Selamat sore, Sore dok. suara saya terdengar. Oke, baik, terima kasih. Maaf ya, menunggu setengah jam. Tadi ternyata macet juga di jalan. Oke, bisa kita mulai ya kuliahnya sore hari ini? Slide saya sudah terlihat belum ya? Terlihat, Dok. Sudah terlihat, Dok. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan topik terkait penyakit neuromuskular ya pada hewan kecil. Tapi sebenarnya di sini akan lebih banyak ke metode pengamatannya ya. Jadi sedikit sekali saya akan membahas penyakitnya karena saya harapkan nanti pada pertemuan kedua kalian bisa membawakan tugas terkait dengan penyakit-penyakit pada neuromuskuler ini. Oke. Nah, jadi untuk pendahuluannya, seperti yang kita tahu, untuk muskuloskeletal sama saraf itu kan sebenarnya terpisah ya. Jadi ada sistem sistem saraf. Jadi meskipun berbeda, umumnya kedua sistem ini saling berkaitan, termasuk dari segi pemeriksaannya nanti. Jadi kalau misalnya mengamati kelainan pada muskulo, harus juga cek kira-kira saraf dari hewannya terganggu atau tidak. Jadi untuk sistem muskuloskeletal nanti akan ada gangguan dari lokomosi, jadi dari cara berjalan hewannya ya. Nah, kemudian akan ada juga pemeriksaan sistem muskuloskeletal. Nah, kemudian untuk sistem saraf nanti akan dibahas juga terkait dengan pemeriksaan pada sistem saraf. Nah, kemudian untuk sistem muskuloskeletal, jadi kita harus tahu dulu organ-organ pendukungnya apa gitu kan. Muskuloskeletal ya, muskulo otot, skeletal itu dia berkaitan dengan tulang. Nah, eh, tulang dan otot nanti akan ada penghubungnya yaitu sendi ya. Jadi untuk muskuloskeletal berarti kita ngomongin masalah otot, tulang, dan sendi. Nah, kemudian untuk tanda-tanda klinis yang bisa kita amati pada hewan-hewan dengan gangguan pada sistem muskuloskeletal diantaranya adalah adanya ketimpangan. Jadi hewan itu mungkin akan terlihat pincang, kemudian mungkin akan mengangkat kakinya ya, sehingga dia akan merubah postur dari hewan yang terdampak itu. Nah, kemudian ada juga insufisiensi gerakan. Ya, ada juga insufisiensi gerakan, jadi akan ada gerakan-gerakan abnormal yang bisa kita amati pada hewan-hewan dengan gangguan ini. Nah, kemudian bisa juga kita amati adanya deformitas, kelainan bentuk ya, atau perubahan bentuk. Nah, biasanya nanti akan dikaitkan dengan otot-ototnya, massa dari ototnya. Coba nanti kita raba kira-kira apakah ada atrofi yang terjadi pada otot tersebut. Biasanya kalau ototnya udah lama nggak kepake ya, biasanya kan akan seiring waktu mengalami atrofi. Nah, itu juga penting untuk kita evaluasi. Nah, kemudian ini adalah marker-marker ya, lokasi dari sistem muskuloskeletal yang penting sekali kita ingat. Jadi ada, oke, jadi ada 10 ya. Nah, ini adalah titik-titiknya. Di sini ada metatarsal, kemudian ada tarsus, kemudian di sini nanti akan ada uh, tibia fibula juga ya. Kemudian femur. Nah, kemudian untuk yang ekstremitas kranial nanti akan ada scapula, kemudian ada uh, humerus ya. Nah, kemudian akan ada uh, epicondylusnya, kemudian ini radius ulna, carpus, dan metacarpal ya. Jadi ini penting sekali kalian cek nanti kalau misalnya melakukan palu perkusi, nah pastikan kalian melakukannya pada titik-titik sendi ini untuk mengetahui gerakan yang teramati ya, apakah terjadi fleksus atau tidak. Nah, kemudian untuk lokomosi normal itu dia akan melibatkan koordinasi antara saraf pusat, muskuloskeletal sama neuromuskular ya.
Jadi harus ada ketiga komponen ini. Kalau tidak, biasanya gerakan yang dihasilkan itu akan menjadi abnormal atau tidak terkoordinasi. Nah, kemudian eh, untuk hewan yang mengalami kepincangan, kita akan melihat adanya perubahan gaya berjalan. Nah, itu biasanya disebabkan karena adanya penurunan fungsi dari lokomotor hewan tersebut. Nah, untuk itu kita perlu memahami pola gaya berjalan normal untuk tahu adanya kelainan. Nah, untuk apa namanya pola gaya berjalan normal ini biasanya akan eh, kita amati bisa berbeda ya. Itu dipengaruhi oleh umur dari hewannya, kemudian berat bobot badannya ya, kemudian konformasi dari tulang-tulangnya, apakah hewan tersebut di training atau mengalami latihan atau tidak, kemudian status kesehatan ya. Nah, biasanya di sini kita juga akan lihat dari jenis hewannya, apakah dia badannya pendek, kakinya panjang, atau badannya panjang, kakinya pendek. Nah, itu biasanya akan mempengaruhi juga gaya berjalannya. Jadi kita nggak bisa matok satu ras, gaya berjalan hewan satu ras dengan ras lain itu sama gitu ya. Jadi kita harus tahu juga bagaimana sih paranormalnya. Biasanya kita akan lihat dari penampakan posturnya terlebih dahulu saat berdiri, bagaimana, apakah tegap atau mungkin mengalami kifosis gitu. Nah, setelah kita mengetahui, menilai postur dari hewan tersebut, kita akan lanjutkan dengan melakukan penilaian guide ya, cara berjalan hewan saat kita ajak dia jalan kecil atau lari kecil ya, jalan pelan atau lari kecil. Nah, setelah itu baru kita akan lanjutkan dengan penilaian guide atau gaya berjalan hewan saat kita rangsang berlari kencang. Nah, biasanya kalau ada ketimpangan di sana akan terlihat ketimpangannya terjadi di mana, itu kita akan lihat misalnya ekstremitas mana yang mungkin lebih diangkat atau yang tidak menapak dengan sempurna ya. Itu biasanya sudah menandakan adanya masalah pada salah satu bagian ekstremitas tersebut. Nah, kemudian bisa kita amati juga eh, gerakan yang simetris dan konsisten antara langkah kaki kiri dan langkah kaki kanan. Kalau misalnya nanti kita kaitkan dengan sistem saraf ya, jadi ketimpangan itu bisa terjadi secara asimetris. Jadi bukan depan belakang saja ya, bukan antara ekstremitas depan dan ekstremitas belakang saja, tapi bisa jadi yang terpengaruh adalah ekstremitas depan belakang kiri dan depan belakang kanan. Oleh karena itu nanti akan ada pemeriksaan yang disebut dengan hemistanding. Jadi kita akan mengangkat salah satu bagian dari tubuh hewan ya, salah satu sisi, baik sisi kiri atau sisi kanan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan cutaneous truci untuk mengetahui apakah ada absen respon dari salah satu sisi bagian tubuh hewan tersebut. Nah, kemudian terkait dengan penyakit pada sistem muskuloskeletal, jadi kita juga perlu amati tanda-tanda klinis yang terjadi. Nah, misalnya apa? Seperti yang saya bilang tadi ya, kepincangan. Jadi hewannya pincang. Bisa kita lihat kepincangan itu dengan adanya salah satu kaki mungkin yang tidak menapak dengan sempurna. Nah, kemudian salah duanya yang bisa kita amati itu adalah hewannya ambruk ya, jadi dia tidak bisa berdiri sama sekali, mengalami paresis atau mungkin paralisa ya, paralisis. Itu bisa jadi itu bisa jadi merupakan tanda klinis dari hewan. Nah, kemudian patologisnya apa? Kemudian kita akan mencari tahu penyebab penyakitnya itu apa. Nah, untuk pembagian-pembagian penyakit pada sistem muskuloskeletal ini dibagi menjadi dua ya. Jadi penyakit muskuloskeletal yang bersifat degeneratif, jadi itu melibatkan otot, melibatkan tulang, melibatkan sendi, atau mungkin tipe inflamasi ya. Jadi sekundernya dari penyakit muskuloskeletal. Nah, kemudian ini adalah contoh penyakit-penyakit degeneratif. Jadi ada miopati, ya, jadi hubungannya sama otot, osteodistrofi ya, jadi ada perubahan atau pengecilan dari massa tulang, kemudian ada atropati. Sama ya, nanti silakan kalian bahas ya salah satu dari penyakit-penyakit ini.
Nah, kemudian untuk tipe-tipe dari inflammatory disease. Jadi ada myositis ya. Jadi itu kaitannya kalau udah sitis-sitis ditandai dengan adanya peradangan ya. Osteomyelitis, nah itu biasanya dikaitkan dengan tulangan. Jadi peradangan yang terjadi pada tulang dan artritis. Nah, kemudian untuk pemeriksaan umum yang bisa kita lakukan di sini adalah pertama, untuk masalah muskuloskeletal penting sekali kita mengetahui riwayat dari nutrisi hewannya. Nah, karena, selain dia bersifat esensial ya, ada juga yang non esensial kan seperti itu. Jadi salah satunya bisa dipenuhi dari segi nutrisi, yaitu pakan ya. Jadi kalau nutrisinya kurang bagus, kemudian mineral-mineral yang dibutuhkan untuk, pengembangan, eee sel-sel ya, kemudian, zat besi itu pasti akan kurang juga. Nah, sehingga kita penting sekali, mengevaluasi bagaimana sih riwayat gizinya, apa sih pakannya, kan gitu ya. Berapa sih, dikasihnya pakan tersebut meskipun misalnya sudah sesuai nih pakannya, tapi mungkin, nanti dari segi proporsinya kurang ideal, otomatis, kebutuhan, minimal dari nutrisi itu kan pasti akan tidak seimbang ya, itu juga akan berkaitan juga dengan, postur hewan, berkaitan juga dengan nanti, muskuloskeletalnya termasuk, kerja-kerja dari sistem sarafnya mungkin akan menjadi lebih lambat. Nah, kemudian di sini untuk pemeriksaan itu penting sekali kita kaitkan dengan, mengevaluasi klinis dari hewannya ya. Jadi kita bisa amati bagaimana sih, ukuran dari ototnya. Nah, biasanya kita akan mulai dengan melakukan palpasi ya pada ekstremitas kaudal umumnya, heeh, kita akan mulai palpasi pada ekstremitas kaudal, kemudian kanan dan kiri itu sama-sama pegang, daerah femur ya. Kira-kira apakah ada perubahan ukuran. Nah, kemudian, diamati juga apakah ada kira-kira perubahan bentuk dari ototnya. Kalau kita sekalian ya, mempalpasi bagian kanan dan kiri, depan dan belakang, itu pasti kita akan ketahui apabila memang ada yang bermasalah ya, baik dari segi ukuran ataupun bentuknya. Nah, kemudian kita bisa lihat kesimetrisan dari ototnya. Nah, biasanya kalau ada peradangan otomatis nggak simetris ya. Kalau misalnya ada peradangan, salah satu sisi pasti dia, menjadi tidak simetris. Nah, itu yang penting kalian evaluasi ya. Nah, kemudian evaluasi juga cara berjalan dari hewannya. Jadi perlu kita ketahui apakah hewannya mengalami, eee, ketimpangan ya atau kelemahan. Kemudian kita lihat juga gaya berjalannya bagaimana, apakah normal, apakah abnormal ya. Jadi dengan, menilai, sisi kepincangan dari hewannya karena ada 5 penilaian kan ya. Misalnya untuk penilaian pertama itu, hewannya bisa berdiri tetapi, posturnya tidak bagus, tidak begitu tegap. Nah, kemudian untuk penilaian kedua, hewannya, bisa berdiri tetapi ada salah satu kaki yang tidak bisa napak ya, jadi istilahnya napaknya tidak sempurna. Penilaian ketiga, jadi, hewannya bisa berdiri tapi salah satu kaki itu diangkat. Nah, kemudian, eee, diangkat saat berjalan ya. Nah, kemudian yang keempat, biasanya itu kakinya diangkat saat dia berdiri. Jadi saat kondisi diam pun kakinya itu tetap diangkat. Nah, kita perlu waspada, kira-kira kenapa ya nih ya bagian, kakinya. Coba lihat apakah ada peradangan atau mungkin ada, benda-benda tajam yang menusuk bagian, karpalnya ya, nanti tolong dicek juga itu. Nah, kemudian saat kalian melakukan palpasi, dicek juga apakah ada kekakuan dari ototnya atau mungkin ada rasa nyeri. Jadi kalau misalnya ada peradangan sedangkan kita mempalpasi bagian otot tersebut, otomatis hewannya pasti akan menunjukkan respon tidak nyaman ya, atau mungkin bisa langsung menggigit ya karena dia, merasakan kesakitan saat kalian melakukan, palpasi tersebut. Nah, jadi untuk evaluasi ini penting juga kalian lihat bagaimana sih lingkungan dan sistem pemeliharaan dari hewan tersebut. Apakah dia dikandangkan ataukah dilepas liarkan? Apakah ada mungkin anjing lain atau kucing lain di sekitar lingkungan tersebut? Karena itu pasti akan berkaitan ya, meskipun tidak terlalu banyak untuk
apa namanya, lawan jenis, apa namanya, hewan yang dipelihara lainnya, tapi untuk sistem pemeliharaan itu pasti akan berpengaruh. Nah, kemudian di sini untuk pemeriksaan klinis, jadi kita mulai dari pemeriksaan klinis hewan, yaitu dengan cara inspeksi ya. Jadi kita silakan amati ya, bagaimana postur dari hewannya, apakah tegap? Karena yang kita harapkan kan hewan yang sehat di umur-umur produktif itu pasti posturnya tegap ya. Kecuali kalau memang dia sudah geriatri ya, sudah tua gitu, sudah lanjut usia di atas 13 tahun. Nah, biasanya akan ada perubahan postur di sana ya. Nah, kemudian kita amati juga guide-nya, cara berjalan dari hewannya bagaimana. Umumnya nanti akan ada beberapa pola berjalan ya. Ada yang kaki kanan, kaki kiri, itu kaki kanan depan, kaki kiri depan itu dia melangkah lebih dulu, kemudian kaki kanan depan, kaki kanan belakang itu belakangan, jaraknya berapa itu dia ada polanya tertentu. Jadi nanti untuk masing-masing breed itu pasti akan berbeda ya untuk pola cara berjalannya. Nah, kemudian yang bisa kita palpasi juga di sini adalah tonus ototnya sama konsistensi dari ototnya. Biasanya menjadi indikasi apakah ada peradangan atau tidak pada otot tersebut. Nah, kemudian untuk pemeriksaan pendukung di sini ya. Jadi selain fisik, kita tentunya ada pemeriksaan pendukung yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah radiologi ya, radiografi, X-ray. Jadi di sana kita bisa lihat kira-kira apakah ada eh, kepatahan tulang atau dislokasi ya, atau mungkin peradangan bisa juga kita evaluasi yang ditandai dengan adanya perubahan opasitas pada otot tersebut. Nah, umumnya peradangan ini dia masih aktif sampai 2 minggu ya. Jadi kalau sudah lewat dari 2 minggu, setelah kalian tanya anamnesanya, harus disarankan untuk melakukan ronsen. Mungkin masalahnya tidak di bagian otot saja ya, karena kalau peradangan biasa itu biasanya akan tertangani meskipun tidak dengan treatment ya. Itu selama 2 minggu. Nah, kemudian untuk pemeriksaan lain ya, yang bisa kita lakukan itu adalah artrosentesis ya. Jadi kita mengambil cairan ya pada bagian muskuloskeletal tersebut apabila memang kita curigai ada cairan untuk mengetahui kira-kira apa sih kandungan dari cairan tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan dengan melakukan biopsi otot ya. Kemudian bisa juga kita nilai dengan melakukan kimia darah. Jadi untuk parameter yang bisa kita evaluasi itu biasanya paling umum adalah si kreatinin ya. Jadi kalau kreatininnya tinggi, biasanya itu akan berkaitan dengan exercise yang tinggi. Exercise yang tinggi kalau hewannya misalnya dia pincang ya. Hewannya pincang kemudian dia menghabiskan banyak energi untuk menopang berat badannya. Nah, bisa kita lihat dari nilai kreatinin ini. Kemudian ada AST sama LDH yang bisa kita evaluasi juga. Tapi pentingnya adalah si kreatinin ya. Nah, kemudian terkait dengan riwayat nutrisi, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, nutrisi yang tidak sesuai itu dia akan menyebabkan gangguan pada sistem muskuloskeletal. Contohnya adalah osteodistrofi sama miopati. Ya, jadi itu akan berkaitan erat sekali dengan nutrisi, apalagi pada hewan-hewan yang sedang pada masa perkembangan, kemudian dia tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, nanti kita bisa amati di saat hewan tersebut masuk ke umur mature adult ya, akan terlihat adanya perubahan pada sistem muskuloskeletal. Nah, yang penting kita lakukan di sini adalah untuk melakukan analisis diet, kemudian penentuan total nutrisi yang tepat, itu akan membantu untuk mencegah adanya masalah pada sistem muskuloskeletal. Nah, kemudian untuk manifestasi gangguannya, jadi adapun manifestasi utama gangguan pada muskuloskeletal yang bisa kita amati adalah cara jalan hewan itu berubah. Jadi yang awalnya eh, pola berjalannya normal, kemudian sedikit menyeret ya misalnya ya. Nah, itu berarti kan sudah ada perubahan itu di sana.
Kemudian postur hewannya abnormal. Harusnya dia tegap, tiba-tiba sekarang sedikit melengkungkan badan, kifosis. Ada masalah itu di sana, terutama kalau kita lihat bagian ekstremitas kaudal ya. Karena kalau masalahnya di ekstremitas kaudal, kadang cepat sekali hewan tersebut menunjukkan perubahan postur jadi kifosis. Nah, kemudian saat kita melakukan palpasi ini di bagian ototnya sama pertulangannya, yaitu ada suara cracking. Jadi kayak ada gesekan antar tulangnya ya, itu biasanya terdengar. Nah, kemudian kita juga bisa evaluasi apakah hewan mengalami respon nyeri saat dia berdiri, kemudian mungkin berjalan, atau saat kita melakukan palpasi. Itu penting kalian catat apabila memang ada respon nyeri tersebut. Nah, kemudian sembari kita melakukan evaluasi dari cracking sound sama respon nyeri ini, kita juga bisa mempalpasi ya untuk mengetahui kira-kira terjadi deformitas nggak ya, perubahan bentuk nggak ya di sana ya, gitu ya. Nah, kemudian eh, yang bisa kita menjadi bahan pertimbangan juga ya, kira-kira gampang nggak sih terjadi fraktur pada bagian tersebut. Nah, biasanya kita akan tahu jawaban ini dari anamnesa ya, dari riwayat selama pemeliharaannya. Nah, kemudian yang paling sering kita amati di sini adalah terjadinya lameness ya. Jadi lameness itu adalah gaya berjalan atau gerak abnormal yang ditandai dengan kepincangan atau tidak bisa menahan bobot badan dengan sempurna pada kaki. Ya, oke. Nah, kemudian untuk lameness ini biasanya ditandai dengan adanya nyeri pada bagian muskuloskeletal. Nah, kemudian untuk tanda klinis yang bisa kita amati pada hewan-hewan yang mengalami lameness ini adalah ada penurunan rentang gerak sendi ya. Jadi dia eh tidak tidak full gitu loh, bisa extensor sama fleksornya, jadi lebih sempit gerakannya. Nah, itu kita wajib curigai. Nah, karena adanya perubahan rentang gerak sendi ini, saat ini pasti kita lihat hewannya jadi jalannya nggak normal. Nah, itu bisa jadi sudah mengarah ke lameness. Kemudian untuk lameness sendiri dibedakan dari ataksia sama weakness ya. Jadi ini adalah suatu istilah yang berbeda. Jadi di mana lameness itu dia lebih ke kepincangan atau ketimpangan. Untuk weakness biasanya dia lebih ke kelemahan ya, kekurangan dalam kemampuan berjalan atau menopang berat badan ya. Jadi dia nggak bisa mempertahankan postur normalnya saat berdiri ataupun saat berjalan normal. Untuk ataksia biasanya akan ditandai dengan adanya gerakan yang tidak terkoordinasi, biasanya dia lebih lebih meningkat ya gerakan tersebut ya. Jadi gerakan abnormal dengan koordinasi kerja otot yang kurang. Dan biasanya untuk ataksia ini dia dikaitkan dengan adanya lesi pada sistem saraf. Kalau weakness biasanya dikaitkan dengan adanya lesi pada otot-otot ya. Jadi untuk weakness ini sendiri, nanti dia akan berkaitan dengan otot yang biasanya kita lihat klinisnya adalah hewannya mengalami paresis atau paralisis. Jadi untuk paresis tuh biasanya cuman hilang sebagian aja fungsi motoriknya. Kalau paralisis berarti hewannya udah bener-bener ambruk, dia udah nggak bisa lagi mengontrol eh gerakan-gerakan motoriknya secara full ya. Nah, untuk weakness ini biasanya akan berkaitan nanti dengan sistem saraf motorik yang upper ya. Kemudian berkaitan juga dengan lower motor neuron. Nah, kemudian untuk lemnes ini perlu kita lakukan analisis subjektif yang meliputi pengamatan gerakan-gerakan abnormal pada saat hewan itu sedang istirahat, sedang berdiri, bagaimana sih responnya saat bangkit dari posisi duduk, bagaimana juga respon hewannya saat bangkit pada posisi berbaring. Nah, untuk hewan-hewan normal ini kan tentunya kalau dia dari duduk langsung bangkit itu normal ya. Tapi kalau misalnya dia mengalami lameness, tentu dia akan menghasilkan energi yang lebih untuk bisa bangkit pada saat dia sedang duduk ataupun sedang berbaring.
Nah, jadi di sini apabila hewan tersebut mengalami kesulitan berdiri atau duduk, berarti mengindikasikan adanya gangguan pada anggota tubuh belakang. Jadi di ekstremitas kaudal ya, kita penting evaluasi. Jangan lupa juga ada limfonodus di sana yang merupakan satu indikator juga apakah ada terjadi peradangan atau tidak ya. Jadi ada limfonodus poplitea itu yang bisa kalian palpasi ya. Nah, kemudian apabila hewannya sulit bangkit. Nah, biasanya selain pada gangguan ekstremitas kaudal, ada juga indikasi adanya gangguan pada daerah lumbosakral ya. Jadi nanti yang perlu kalian lakukan adalah melakukan pemeriksaan klinis ya. Salah satunya dengan metode cutaneous trunci. Jadi silakan nanti kalian amati bagaimana respon hewan tersebut saat kalian cubit bagian cutaneous di daerah lumbal dan di daerah sakrumnya. Nah, kemudian kalau misalnya hewan tersebut sulit bangun saat pada posisi dia sulit duduk ya, itu biasanya akan ada terjadi gangguan pada glutathium bilateral. Oke, itu adalah pendahuluan untuk pemeriksaan dari sistem muskuloskeletal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sejauh ini mungkin belum ada, Dok. Oke, baik. Terima kasih responnya Fatah ya. Ya, kita lanjutkan ke pemeriksaan dari sistem saraf ya. Jadi ini hanya mereview saja. Nanti silakan kalian kembangkan melalui tugas-tugas paper yang akan kalian buat ya. Nah, kemudian untuk sistem saraf, seperti yang kita tahu, itu salah satu sistem koordinasi. Jadi di sini sistem saraf itu memiliki peran penting ya, untuk bisa kita menerima rangsangan. Kemudian setelah rangsangan itu kita terima, rangsangan tersebut akan diolah, kemudian diteruskan untuk bisa menghasilkan ataupun menanggapi rangsangan yang telah diberikan tadi. Jadi di sini untuk ilustrasinya adalah adanya rangsangan, kemudian akan diteruskan adanya rangsangan yang mengenai indera ya, baik itu mungkin tangan kalian, kaki kalian kan seperti itu. Nah, kemudian nanti rangsangan ini dia akan diteruskan ke otak, kemudian dari otak kemudian akan diteruskan untuk gerakan motoriknya dengan melakukan rangsangan lagi melalui indera. Jadi untuk sistem saraf tersebut itu dia terdiri dari sistem saraf pusat sama sistem saraf perifer ya atau sistem saraf tepi. Jadi ada dua bagiannya. Nah, ini adalah fungsi dari sistem saraf. Yang pertama adalah sistem saraf itu dia tersusun dari jutaan sel saraf yang mempunyai bentuk yang bervariasi ya. Nah, kemudian di sini dia berfungsi untuk mengirimkan pesan atau impuls berupa rangsangan dan tanggapan. Jadi lewat rangsangan nanti dia akan memberikan suatu tanggapan ya. Nah, di sini juga akan melibatkan aktivitas kerja dari reseptor dan efektor. Nah, ini adalah anatomi dari saraf ya. Nanti silakan kalian ingat-ingat kembali. Nah, kemudian nanti ada juga gangguan yang terjadi pada sel mielin ya, salah satunya. Jadi istilahnya kalau ada masalah pada sel mielin, biasanya informasi itu dia tidak bisa diterima dengan sempurna ya, sehingga salah satunya yang bisa kita amati pada hewan itu adalah adanya gangguan pada lokomosinya. Jadi hewannya biasanya akan mengalami uh, apa namanya itu ya, kepincangan ya. Nah, kemudian ini adalah bagian-bagian dari sistem saraf pusat. Jadi dibagi menjadi otot otak cerebrum, kemudian cerebellum sama bagian batang dari otak ya. Jadi ini banyak sekali fungsinya. Oke, kita perlu melihat tiga ini saja ya. Nah, kemudian untuk sistem saraf perifer itu dia terdiri dari 12 saraf kranial ya. Jadi untuk sistem saraf perifer itu dia terdiri dari sistem saraf somatik sama otonom. Jadi bedanya adalah di sini untuk sistem saraf somatik
dia akan mengantarkan informasi sensorik. Kalau untuk sistem saraf otonom, dia biasanya akan lebih ke pengaturan fungsi di luar kesadaran, seperti frekuensi jantung, kemudian nafas, kemudian laju aliran darah, itu biasanya akan dikontrol oleh sistem saraf perifer ya. Nah, di sini sistem saraf somatik bertugas untuk mengontrol aktivitas yang diatur oleh otak. Jadi kita yang mengkehendaki gerakan itu ya. Jadi itu akan bisa kita lihat berdasarkan gerakan-gerakan yang indera kita tunjukkan atau lakukan. Untuk sistem saraf otonom, dia terdiri dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Jadi di sini sistem saraf simpatik biasanya akan berkaitan dengan respon cepat dari tubuh, gerakan-gerakan refleks ya. Nah, kemudian untuk sistem saraf simpatik, dia akan berfungsi untuk mengatur fungsi normal tubuh. Jadi di sini untuk aktivitasnya dia berfungsi terbalik dengan saraf simpatik. Nah, kemudian untuk sistem saraf di sini dibagi menjadi dua ya. Jadi ada sistem sensorik sama motorik. Jadi untuk yang sensorik akan menyampaikan informasi sensorik menuju sistem saraf pusat, sedangkan yang motorik akan mengaktifkan kerja otot di sistem saraf perifer. Nah, kemudian untuk neuron motorik di sini akan dibedakan menjadi upper motor neuron sama lower motor neuron. Jadi itu bisa kita lihat ya, berdasarkan refleks nanti yang dihasilkan dari pemeriksaan cutaneous Trunji. Jadi kurang lebih seperti ini untuk spinal cord. Jadi dia akan menghubungkan bagian dari bagian atas neuron di sistem saraf pusat dengan bagian lower motor neuron di sistem saraf perifer ya. Di mana di sini untuk segmen spinal cord C1 sampai C5, kemudian T3 sampai L3 itu dia merupakan komponen dari sistem saraf bagian atas. Kemudian di sini kemudian untuk C6 sampai T2 dan L4 sampai S3 itu merupakan bagian dari sistem saraf bagian bawah ya. Jadi C ini adalah bagian dari vertebrae cervicalis ya. Jadi cervicalis 1 sampai 5, kemudian thoracalis 3 sampai lumbal 3 itu bagian dari upper motor neuron. Nah, kemudian untuk C6 ya, cervicalis 6 sampai thoracalis 2, kemudian lumbal 4 sampai sacrum 3 itu merupakan komponen dari sistem lower motor neuron. Nah, kemudian di sini untuk neuron sensoriknya itu dia di bagian dari sensorik dari sistem saraf yang relevan untuk mendiagnosa kelainan dari muskuloskeletal. Nah, jadi di sini ada dua pemeriksaan ya, yaitu adalah pemeriksaan nociceptik sama proprioseptik. Nah, itu penting juga kalian lakukan untuk mengetahui refleks sarafnya ya. Jadi di sini untuk pengujian proprioseptik itu penting kita lakukan untuk melakukan penilaian terhadap postur hewannya. Bagaimana sih sikap hewannya saat berdiri, kemudian saat berdiri itu kalian tekuk bagian kranial kakinya ya, bisa nggak dia mengembalikan dengan sempurna? Itu adalah contoh penilaian terhadap uji proprioseptif. Kalau nociceptif biasanya kita akan cubit ya, atau mungkin melakukan penekanan atau penusukan sedikit ya pada bagian digitinya, apakah hewan tersebut akan menarik bagian ekstremitas yang kita lakukan manuver atau tidak. Biasanya kalau menarik berarti itu normal, kalau tidak absen ya berarti respon terhadap nociceptif ini kurang. Jadi untuk nociceptif biasanya reseptor dekat dengan permukaan tubuh. Jadi yang paling gampang kita cek ya digitinya ya. Nah, kemudian di sini untuk nociceptif ini dia akan menerima rangsangan dari lingkungan luar. Nah, kemudian yang bisa kita amati itu adalah di sekitar kulit ya. Nah, jadi kita menilainya dengan mencubit kulit untuk mengetahui lokasi lesi apakah terjadi secara neologis atau tidak. Untuk proprioseptor di sini untuk mendeteksi posisi serta pergerakan otot dan sendi melalui mekanoseptor yaitu proprioseptor.
Jadi untuk respon dari proprioseptor ini biasanya berkaitan dengan refleks dari otak baik yang bisa kita lakukan dengan sadar ataupun tidak sadar. Nah, kemudian kita masuk ke pemeriksaan dari sistem saraf. Jadi di sini untuk pemeriksaan dari sistem saraf, kita bisa amati berdasarkan adanya klinis dari kelainan cara berjalan yang dikaitkan dengan penyebab neurologis. Jadi bisa kita kategorikan menjadi 3 komponen ya. Yang pertama adalah ketimpangan yang bersifat neurologik, kemudian paresis, ataupun ataksia. Untuk ketimpangan yang neurogenik biasanya di sini akan diamati adanya ketidaknyamanan karena patologi yang mempengaruhi akar saraf dan minginen sekitarnya. Jadi untuk klinisnya kita bisa lihat adanya ketimpangan dalam menopang bobot badan dari hewannya. Nah, kemudian untuk paresis itu biasanya dikaitkan dengan hilangnya sebagian gerak karena gangguan dari transmisi sinyal, baik pada motor neuron ataupun yang atas ataupun yang bawah. Jadi nanti kita bisa cek dengan respon kutaneus trunci ya. Nah, di sini ada beberapa segmen tulang-tulang belakang yang perlu kita amati, yaitu bagian cervicalis C1 sampai C5. Kemudian setelah C1 dan C5 kita cek, kita juga perlu ngecek bagian cervicalis 6 sampai thoracalis 2. Kemudian setelah itu kita cek bagian thoracalis 3 sampai lumbal 3. Nah, biasanya kalau gangguan pada respon T3 sampai L3 ini akan menyebabkan kelemahan pada tungkai panggul. Nah, kemudian selanjutnya kita cek segmen tulang belakang pada lumbal 4 sampai sakrum 3. Nah, biasanya akan menyebabkan kelemahan pada lower motor neuron yang bisa kita amati dengan adanya penurunan pada refleks patella. Jadi saat kita melakukan palu perkusi, refleks patellanya tidak teramati atau absen ya. Kemudian hewan juga tidak bisa fleksor dengan sempurna. Nah, kemudian kita masuk ke paresis. Untuk paresis dari lower motor neuron itu akan dikaitkan dengan hilangnya transmisi sinyal normal dari lower motor neuron ke otot. Nah, jadi salah satu contohnya itu adalah kasus sindrom swimmer ya. Jadi sindrom perenang pada anak anjing biasanya. Jadi itu dikaitkan dengan adanya berkurangnya respon dari lower motor neuron sehingga akan terlihat hewan tersebut seperti menyeret bagian kaki belakangnya. Ya, coba nanti di searching ya untuk swimmer syndrome. Nah, kemudian pada hewan yang mengalami paresis ini akan kita lihat adanya ketidakmampuan dalam menopang berat badan, kemudian adanya penurunan dari kekuatan otot ya. Jadi saat kita meskipun posturnya seperti ini, kemudian nanti kita cobakan dia berdiri dengan postur normal atau tegap, tidak akan bisa karena tetap akan kembali seperti ini. Nah, kemudian bisa jadi untuk paresis ini hanya mempengaruhi kerja satu tungkai saja. Jadi kita sebut sebagai monoparesis, baik yang kaudal ataupun yang kranial saja. Nah, kemudian untuk hewan-hewan yang mengalami ataksia, biasanya akan ditandai dengan adanya gerakan yang tidak terkoordinasi ya. Itu disebabkan karena adanya lesi pada sistem saraf pusat. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah ataksia itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi ada ataksia yang terjadi secara sensorik, jadi dia akan mempengaruhi jalur-jalur dari proprioseptif. Kemudian ada juga ataksia cerebellum ya, yang merupakan suatu kesalahan dari laju atau rentang gerakan yang bisa kita amati. Jadi misalnya gerakannya terlalu pendek-pendek, padahal sebenarnya anjing tersebut memiliki ekstremitas yang panjang ya. Seharusnya kan gerakannya jadi lebih lebar ya. Itu biasanya ada masalah di cerebellumnya. Nah, kemudian ada juga ataksia vestibuler. Jadi ini adalah salah satu contoh dari
ataksia vestibular ya, di mana hewan yang mengalami ataksia vestibular ini akan terlihat postur tubuhnya jadi tidak simetris. Nah, seperti ini ya. Jadi hewannya meleng ke kanan kayak gitu. Itu biasanya akan dikaitkan dengan vestibular atau sistem pendengaran atau sistem keseimbangan ya. Nah, meskipun demikian untuk ataksia ini dia bisa mempengaruhi banyak anggota gerak. Oke, sekian dari saya. Ada pertanyaan? Izin dokter, izin bertanya. Iya, Eh, Perkenalkan saya Gama dengan NIM akhir ya, 018 dari kelas D. Saya izin bertanya terkait materi muskuloskeletal tadi sebenarnya dok. Jadi saya iya penasaran, gimana? kalau kita lihat kan kucing tuh kayak lebih elastis atau lebih fleksibel ketika lari melompat dibandingkan anjing. Kira-kira apa Iya. yang membuat otot kucing ini, atau ada kandungan atau apa itu di ototnya kucing sehingga membuat mereka lebih elastis dibanding anjing dok? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus dari Gama ya. Terkait dengan elastisitas dari kucing ini, biasanya itu disebabkan karena ininya ya, genetik dari kucing yang sedikit berbeda dengan anjing ya, di mana memang otot-otot yang dimiliki itu dia lebih elastis. Jadi untuk segi pertulangan itu sama, tapi ototnya jadi lebih elastis ya dibandingkan dengan anjing. Jadi dia bisa masuk ke sela-sela yang lebih kecil ya, padahal anjing itu sebenarnya, kalau kita lihat kayaknya nggak bisa ada dia lewat seperti itu ya. Gama, untuk pastinya ya terkait dengan otot-otot yang dimiliki oleh kucing ini nanti coba saya searching kembali ya Gama, pertanyaan yang bagus. Jadi akan menjadi bahan evaluasi kita untuk ke depannya. Kenapa ya kucing bisa seperti itu? Kenapa ototnya bisa jadi lebih elastis dibandingkan dengan anjing dan seperti itu? Terima kasih Gama. Baik dokter, makasih jawabannya. Kalau dari Gama pernah baca nggak itu? Kenapa otot-otot dari kucing jadi lebih elastis ya? Padahal kan sebenarnya dari pertulangannya juga sama dia dengan hewan lain kan gitu. Kalau itu kurang tahu juga sih dokter, makanya saya Jarang bertanya. tahu, oke. Iya, boleh. Nanti mungkin bisa dibahas di kasusnya ya Gama ya. Adi Korti kelas D, Iya dok, hadir kan? Oke, Adi, saya mulai berpikir dengan tawarannya Adi kemarin yang di chat itu. iya dok gimana dok? Ah, ah. Eh, jika nanti kalian record personal per kelas bisa ya? Masing-masing kelompok atau kayak kita kelas terus ada yang present Satu gitu ya dok? kelas. Iya, satu kelas kan itu ada dua kelompok tuh. Kita anggap dah pakai kelompok yang kemarin saja ya dia, kayak kelompok radiologi. Jadi akan ada dua dua kelompok kan di kelas itu, ya kan? Nanti silakan kalian presentasi, kemudian dia diskusi kalau mau gitu. Jadi nanti kelas A record sendiri, kelas B record sendiri, kelas C sama D juga record sendiri. Nah, di dalam pemaparan itu kan tentunya nanti akan ada diskusi. Nah, diskusinya itu yang akan saya nilai. Bagaimana? Baik dok, tawarannya sangat menarik dok. Oke, jadi nanti kan kalian fleksibel bisa melakukan kapan saja ya, karena saya juga dengar banyak banyak yang masih molor untuk mengajar ya, sehingga kan masih agak susah mencari jadwal pengganti untuk itu. Jadi biar adil, nanti semua kelas di record, kemudian nanti kirimkan linknya ke saya akan lihat keaktifan kalian saat melakukan diskusi itu. Bagaimana? Siap dok, aman dok. Siap. Yang kelas A bagaimana ya? Korti kelas A, B, dan C, apakah sepakat ya? Dari kelas B sepakat. Sepakat ya? Kelas C? Izin Kelas C bertanya ya, kalau sebelumnya. nggak salah kelas C. Oh ya,
Itu nanti tugasnya dikirimkan di Korti gitu loh. Adi ke Adi. Oh, nggak apa-apa, nanti kan Agung juga korti nih. Nanti Agung kirim linknya ke saya. Jadi nanti di satu link itu ada record kalian melakukan presentasi. Kemudian nanti ditampilkan juga untuk PowerPoint sama PPT-nya dikumpulkan Eh, gitu. Maksudnya gini, apa dok? Tugasnya itu yang mana gitu? Nanti di pertemuan kedua ini kan kita akan ada presentasi ya. Jadi setelah saya pemaparan, nanti silakan kalian membuat mengangkat satu kasus ya terkait gangguan muskuloskeletal ataupun neuro ya. Jadi boleh terpisah, boleh digabung. Jadi istilahnya hewan tersebut mengalami ataksia itu kan berarti udah muskuloskeletal, neuromuskular kan yang terdampak. Atau mungkin kalian ngambil kasus miopati. Kalau miopati biasanya kan lebih ke muskuloskeletal aja boleh. Silakan nanti kalian tentukan asalkan tidak boleh sama ya di satu angkatan ini untuk kasus yang dibahas. Nah, kemudian rencana kan kita akan melakukan presentasi itu di minggu kedua. Nah, cuman kemarin kendalanya kalau kita melakukan presentasi itu berarti harus ada 8 kelompok yang pemaparan. Nah, kemarin untuk 4 kelompok saja pemaparan kita perlu waktu 3 jam kan seperti itu. Nah, jadi sekarang saya berikan pilihan kalau misalnya kalian mau melakukan pemaparan, boleh nanti kita agendakan mungkin di hari Selasa atau di hari Rabunya ya. Atau mungkin kalian mau record sendiri. Jadi kelas A record sendiri untuk 2 kelompok tersebut, kelas B record sendiri, kelas C record sendiri, kelas D record sendiri. Bagaimana? Jadi untuk minggu depan itu kita nggak kuliah gitu dok. Buat tugas aja Diganti di dengan record. record kalian. Iya. Gitu. Cuman rencana saya berikan kuisnya itu di minggu kedua. Nanti bisa ya di minggu depan. Jadi untuk setelah hari Selasa itu saya udah bisa kumpul nilai ke dokter Tutinya. Gimana? Jadi Atau untuk kalian tetap mau deadline, dilaksanakan tanggal 21? mohon maaf dok. Jadi untuk deadline Ya, yang tugas record presentasinya itu dikumpul maksimal minggu depan gitu. Minggu kedua. minggu depan ya, di hari Selasa. Apa Sekaligus kalian minggu perlu depan waktu yang lebih lama? itu kuis. Iya. Kalau tidak, berarti kuisnya tetap di tanggal 21. Gimana? Boleh dok. Boleh yang mana, Adi? Untuk kuisnya mungkin di tanggal 21 dok. Oke, kuisnya di tanggal 21 tetap ya. Berarti minggu depan adalah deadline untuk record saja. Nanti kalian silakan. Jadi nanti tolong juga pastikan koneksi kalian bagus sehingga penilaiannya juga jadi lebih baik ya. Ada pertanyaan? Sejauh ini masih aman sih dok. Oke. Izin dok, untuk Mungkin topik ya. presentasinya itu, kalau yang saya lihat di Ah, jadwal ada judul-judulnya gitu dok. ya. Tapi kan Pakai itu kurang. baik dok, siap dok. Lo kan ada 8 kelompok kan? Iya dok. Soalnya Jadi berkaca dari presentasi contoh dok Yudi sama Pak Krisna kemarin sesuai yang di sana gitu. Jadi saya pikir sesuai sesuai yang di sana itu. boleh. Iya. Cuman nanti kalau kalian lebih ke case-nya langsung, misalnya mau angkat miastenia grafis itu kan dia lebih ke case ya. Jadi nggak terbatas dari gangguan miopati, nefropati, nggak terbatas seperti itu langsung ke kasus, boleh atau ngebahas swimming syndrome atau Horner syndrome gitu boleh. Baik dok. Jadi kita lebih ke kasus aja sih mending ya. Biar kalian familiar dengan istilah-istilah kasus tersebut. Siap dok. Oke. Masih ada pertanyaan? Mungkin terkait materinya?
Ya, sudah cukup, G. Oke. Dari yang lain cukup? Baik, kalau sudah cukup, saya akhiri ya untuk pertemuan kita sore menjelang malam hari ini. Nanti akan saya kirimkan untuk PowerPoint-nya ke Adi ya. Adi mungkin coba teruskan ke korti kelas lain, kemudian nanti untuk korti kelas ABC, tolong diteruskan ke teman-temannya ya. Siap, Dok. Oke, baik. Terima kasih. Malam. Selamat melanjutkan aktivitas atau mungkin langsung istirahat ya. Terima kasih. Terima kasih banyak.